terjadi sebuah kasus dugaan pemukulan yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres di kota Solo. Kasus ini jadi viral karena diunggah di media sosial oleh seorang netizen yang diduga merupakan anak dari korban penganiayaan Pas Pampres. Kali ini kita benar-benar harus salut dan memberikan sebuah tepuk tangan yang luar biasa kepada Gibran Rakabuming. Sebagai wali kota Solo, dia membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang sangat membela warganya. Beberapa hari lalu, terjadi sebuah kasus dugaan pemukulan yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres di kota Solo. Kasus ini jadi viral karena diunggah di media sosial oleh seorang netizen yang diduga merupakan anak dari korban penganiayaan Pas Pampres. Menurut pengakuannya, kejadian tersebut menimpa ayahnya pada Selasa 9 Agustus 2002 di lampu merah pertigaan Manahan, Solo. Ayahnya adalah sopir truk yang posisinya di belakang bis dan rombongan motor. Saat lampu hijau, dia melaju. Tapi tiba-tiba ada mobil Pas Pampres yang melanggar lampu merah dari arah samping. Bis di depan truk tadi sudah lewat duluan, sedangkan rombongan motor mengklakson mobil tersebut, tapi mobilnya tetap nekat sehingga kena bagian bak samping truk ayahnya. Kaca depan mobil yang dinaiki Pas Pampres rusak. Ayahnya pun menepi, tapi 3 orang yang diduga Pas Pampres turun dari mobil dan langsung memukul ayahnya. Bukan cuma itu saja, ayahnya diminta mengganti rugi. SIM juga disita, kernet juga ikut dipukuli. Gibran pun merespon postingan tersebut dan berjanji akan mencari orang tersebut. Dan setelah viral, barulah ketahuan pelakunya. Dia adalah anggota Pas Pampres bernama Hari Misbah. Orang ini menemui Gibran di Balai Kota Solo Jumat kemarin siang. Usai pertemuan, anggota Pas Pampres ini mengaku salah dan meminta maaf kepada korban dan juga meminta maaf kepada warga Solo. Dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Jadi postingan tadi memang benar adanya karena anggota Pas Pampres ini membenarkan bahwa pada saat kejadian lampu merah memang menyala, tapi mobilnya tetap melaju menerobos pengguna jalan dari arah lain yang lampunya sudah hijau. Dan fakta lainnya adalah saat kejadian pelaku tidak sedang bertugas mengawal dan tidak ada kegiatan yang mendesak. Jadi ini murni kesalahan yang sangat fatal. Apalagi alasannya menganiaya sopir truk itu adalah murni kekhilafan dari dirinya. Sesudah minta maaf, Gibran masih belum menerima. Dia terlihat jengkel dan kesal. Dan mungkin baru kali ini kita melihat Gibran semarah ini. Gibran mengaku masih belum bisa menerima perlakuan Pas Pampres yang memukul sopir truk itu. Baginya, masalah ini belum selesai karena minta maaf baru dilakukan setelah viral. Kalau tidak viral, tidak mungkin mau minta maaf. Yang bikin dia kesal adalah sopir truk itu tidak salah. Pas Pampres juga tidak dalam posisi mengawal siapapun. Dia akan melindungi warganya yang benar dan tidak melakukan kesalahan, tidak peduli jika pelakunya dari anggota Pas Pampres sekalipun. Gibran juga sudah melihat CCTV untuk mengetahui kronologis kasus pemukulan tersebut. Dia punya bukti CCTV yang membuktikan jika sopir truk tersebut tidak bersalah. CCTV dia amankan, mungkin agar CCTV tidak mengalami nasib seperti yang terjadi pada kasus Ferdy Sambo, takut hilang buktinya. Jadi untuk saat ini, terkait dengan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan, Gibran menyerahkannya kepada Komandan Pas Pampres. Berarti kesimpulannya, anggota Pas Pampres tersebut salah. Dan lebih fatalnya lagi, melakukan penganiayaan. Nasibnya ke depan, kita tunggu saja kelanjutannya. Tapi yang menjadi poin pembahasan utama kali ini adalah sosok Gibran yang begitu heroik membela warganya yang diperlakukan secara kasar meski tidak bersalah. Bayangkan, sopir truk tersebut terlihat ketakutan dan tertekan saat datang di pertemuan tertutup di Balai Kota. Tapi Gibran meyakinkan dia dan akan menjaga dan memberikan perlindungan kepada korban. Saking kesalnya Gibran, dia melakukan tindakan yang tak terduga, yang mungkin bisa dikatakan sangat berani.
Misbah yang sedang ditemui awak media di depan ruang kerja Gibran tiba-tiba didatangi Gibran dari belakang. Dia kemudian mencopot masker yang dipakai Misbah sehingga wajahnya terekspos. Gibran tidak pernah semarah ini menanggapi sebuah kejadian. Ini bisa dimaklumi karena warga yang tidak bersalah tapi malah dianiaya. Penganiayaan ini malah dilakukan oleh seorang anggota Pas Pampres. Sejak menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran memang sudah menampakkan kinerja yang luar biasa. Wibawa dan aura pemimpin tampak jelas dalam dirinya. Selama 100 hari pertama kepemimpinannya, Gibran sudah banyak melakukan sesuatu yang berbeda dibanding pemimpin sebelumnya. Salah satu yang paling mengesankan adalah saat berkeliling mendatangi masyarakat pemilik toko di Kelurahan Gajahan karena pengaduan adanya pungli berupa penarikan zakat dari warga. Gibran langsung mendatangi beberapa toko di sana dan mengembalikan uang sesuai hasil pungutan antara 50.000 sampai 100.000 per toko. Ada 145 toko yang diminta uang pungli dengan total sebesar 11,5 juta rupiah. Gibran bahkan tidak segan meminta maaf kepada warga yang telah dirugikan. Sejumlah terobosan lainnya seperti layanan aduan dan keluhan lewat media sosial, salah satunya tentang penanganan keluhan warga terhadap fasilitas umum. Gibran meminta seluruh kepala dinas di pemerintahan Kota Solo memiliki akun media sosial. Keluhan yang masuk dijanjikan akan segera direspon dan ditindaklanjuti. Mungkin ini salah satunya, contohnya adalah kasus penganiayaan terhadap sopir truk tadi. Ada cerita di media sosial, viral, lalu Gibran memberi respon akan mencari pelaku tersebut. Baru kali ini ada pemimpin yang turun tangan langsung membela rakyat kecil yang mendapat perlakuan kasar, yang berani memberikan pesan menohok kepada anggota Pas Pampres supaya tidak sewenang-wenang dan arogan kepada warga. Ini baru namanya contoh memimpin rakyat dan mengayomi, tidak takut membela yang benar dan berani minta maaf jika salah, berani mengakui malu jika ada warganya yang diperlakukan tidak benar. Benar-benar pemimpin yang jadi panutan dan seharusnya mayoritas pemimpin mampu mencontoh hal seperti ini. Tidak heran kalau Gibran dianggap sebagai sosok pemimpin di masa depan di negeri ini. Bahkan banyak yang menganggap Gibran sangat cocok memimpin DKI Jakarta, menggantikan Anies yang hanya pintar menata kata dan mengaku membela rakyat kecil, tapi nyatanya lebih menyayangi stadion dan sirkuit balapan mobil listrik. Gibran hanya butuh waktu yang lebih banyak untuk semakin memperkokoh posisinya sebagai kandidat pemimpin idaman. Jika konsistensi ini terus dipertahankan, maka the next Jokowi mungkin bukan isapan jempol belaka. Sekian opini dari saya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.